ugal-ugalan siapa? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Dan andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami nggak takut, nggak khawatir. Ini usaha kami, ini upaya kami ingatkan. Kalau mau selamat bangsa ini proses hukum. Tapi andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami tidak takut. Besok di hari kiamat tidak ada satupun kezaliman Jokowi yang akan lolos di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang maha mengadili? Orang keras siapa yang maha mengadili? Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa raja dari segala raja? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya orang-orang yang berpuasa saat ini, kalau tidak mau Anda diadili di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka adili orang-orang yang bertanggung jawab atas kezaliman itu, di antara yang berpuasa di masa lalu, saudara. Betul. Dan yang kedua, saudara, saya mengingatkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami nggak ada masalah. 2014 kami berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? 2019 juga berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? Laskar FPI juga mati-matian saat itu, betul? Maka harapan kami, saudara, kami kesian kalau Bapak sampai dibebani oleh buku Bapak. Betul apa kagak? Kami pengen bangsa ini bisa dibangun dengan baik, setuju atau tidak? Rakyat bisa bersatu, setuju atau tidak? Ekonomi bisa bangkit, setuju atau tidak? Maka jangan sampai Bapak dibebani fufu Bapak. Jangan sampai fufu Bapak jadi beban buat Bapak, yang merepotkan Bapak, bikin susah Bapak. Maka kami sayang kepada pemerintah, kepada negeri Republik Indonesia ini, saudara, jangan sampai beban dipiara supaya bangsa ini bisa bangkit. Setuju? Setuju? Takbir! Takbir! Ayo yang semangat semuanya, kita komanda, kita keluarkan semaras aksi bela Islam supaya mengenang daripada perjuangan kita. Semua Al-Quran imam, kurang keras. Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami, lebih kompak. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran satukan kami. Semua tangan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sekali lagi. Al-Quran imam kami, kurang kompak. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, lebih keras. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam semua. Aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allah. Semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, dan terakhir, ini waktu itu di aksi 411 2016 itu bertepatan dengan lahirnya Brigade Jawara 411. Takbir. Maka hari ini sekaligus miladnya Brigade Jawara 411 yang ke-8. Nah, kita doain Brigade Jawara 411 48 dan semua elemen-elemen perjuangan umat Islam yang terus istiqamah. Mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah. Terus dijaga oleh hebatnya oleh Allah. Terus dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, saya mau ingatkan berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sudah berlalu, berapa banyak raja-raja yang sudah mati, berapa banyak menteri-menteri yang sudah mati, berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah mati. Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Maka saya ingatkan, jabatan sementara setelah itu adalah pertanggungjawabkan di hadapan yang maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba, apapun yang disembunyikan pasti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Luar biasa, kita dicas semuanya ya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan orasi yang selanjutnya dari akhwat mujahidah kita. Yang pertama Ibu Kurnia, yang kedua Ibu Mary, yang ketiga Ibu Jati. Ya, tiga-tiganya langsung naik. Langsung, jangan. Tiga-tiganya langsung naik. Namun sebelum kita dengarkan orasi dari emak-emak mujahidah militan, mari sama-sama kita dengarkan salawat dari ya, halo. Ya, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Jati dari Aspirasi. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh semua yang orasi dan betul-betul tokoh-tokoh yang luar biasa. Kami dari Aspirasi ingin menyampaikan tema hari ini 14 adalah adili Jokowi dan pangkat Gibran. Betul? Oke. Jadi mau tanya ini, Bapak Ibu semua yang terhormat, yang saya sayangi, untuk apa kita melakukan itu semua? Bisa jawab? Untuk apa kita melakukan itu semua? Baik, saya jawab. Kita adili Jokowi supaya mulai dari Prabowo Subianto, presiden sekarang ini, di pemerintahan baru ini, dan selanjutnya tidak ada lagi yang akan melakukan apa yang pernah dilakukan, kebusukan, kecurangan dari Presiden Jokowi. Betul? Kenapa kita mau tangkap Gibran? Karena Gibran sudah menyalahi semua aturan, ya, semua aturan konstitusi. Semua yang ada, aturan semua dilanggar. Itu hanya karena keinginan bapaknya. Dan kenapa kita harus tangkap Gibran? Karena dia bagaikan seekor singa, saudara-saudara semua. Dia siap menerkam. Dia siap menerkam presiden kita yang baru, Prabowo Subianto. Dan dia juga siap menerkam kita semua rakyat Indonesia. Karena dia adalah anak seorang Jokowi gagal. Dia tidak ada yang jatuh, yang tidak jatuh dari pohonnya.
Dan tidak mungkin kalau Gibran ditaruh sebagai wakil presiden yang sangat tidak pantas, yang sangat tidak bermoral, itu akan benar pemerintah ini. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah pasti kita dukung aksi 14 ini, karena aksi 14 ini adalah suatu gebrakan pertama di pemerintahan era Pak Prabowo atau pemerintahan baru, agar Bapak Prabowo di era pemerintahan barunya ini paham dan penuh perhatian dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Ya, jadi beliau sebagai presiden yang sedang memerintah dan akan berkelanjutan, kita harapkan akan menjadikan Indonesia ada perubahan, dan kita harus mengawal beliau, karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru Pak Prabowo sudah terlihat yang dilakukannya pro rakyat. Jadi kita harus kawal beliau, kita harus jaga beliau dari kroni-kroni, dari kejahatan yang ditanamkan oleh Jokowi, dan kita harus kawal terus Prabowo ini supaya terus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai dia dilengsarkan oleh itu Bapak. Ya, Bapak Ibu, siap kita angkat Gibran? Siap angkat Gibran? Siap adil Jokowi? Ya, baik, kita sama-sama akan berjuang untuk itu. Terima kasih. Karena kita bergantian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin Indonesia tahu. Hari ini kami ingin dunia tahu. Hari ini kami ingin Bapak Jokowi tahu bahwa kami belum selesai dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Sejak dalam pemimpinan Bapak Jokowi Widodo banyak sekali terjadi pelanggaran kemanusiaan. Banyak sekali terjadi satu peristiwa pelanggaran HAM. Sudah berapa banyak ulama-ulama kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak tokoh-tokoh kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak para aktivis yang ditangkapi? Dan sudah berapa banyak para mahasiswa yang ditangkapi? Wahai Bapak Jokowi, kami ingin katakan bahwa di rezim Anda adalah pencalekan paling banyak menjarakan rakyatnya. Dan hari ini kami belum selesai. Kami akan menuntut Anda, walaupun pergantian pemimpin dengan Bapak Prabowo. Dan kami ingin mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa ketika 20 Mei 2029 kami adalah garda terdepan untuk membela Bapak Prabowo. Banyak sekali anak-anak bangsa yang dipenjara. Banyak sekali anak-anak bangsa yang tertuduh untuk membela Bapak Prabowo pada waktu itu. Kami ada barisan emak-emak yang sampai hari ini tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa juga dibeli oleh apapun. Hari ini ada saksi sejarah. Saya ingin peristiwa 21-22 Mei untuk mengingatkan Bapak Prabowo, mana orang tuanya Harun Al-Rashid yang berumur 15 tahun dan punya salah satu daripada syuhada 21-22 Mei. Saya ingin
tengah-tengah kita. Dia mengingatkan peristiwa itu bahwa pada masa pemimpin Bapak Jokowi telah terjadi pelanggaran HAM, dan sampai hari ini Pak Jokowi masih bebas saja. Dan juga kami ingatkan, di sini ada orang tua Harun Al-Rashid yang sampai hari ini mencari keadilan dan sampai detik ini tidak mendapatkan keadilan itu. Dan ingin kami katakan kepada Bapak Jokowi, sampai hari ini kami pun akan terus menanyakan, mana ijazah asli Anda? Mana ijazah asli Anda? Sampai Anda selesai masa jabatan, sampai hari ini Anda belum bisa menunjukkan ijazah asli Anda. Ingat, besok kami bersama relawan Mujahidah akan berangkat Solo untuk mencari Bapak Jokowi dan akan menanyakan, Pak Jokowi, mana ijazah asli Anda? Dan kami ingin katakan, pada hari ini banyak sekali pelanggaran kemanusiaan, diantaranya apa? Pembunuhan 6 syuhada sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Di mana keadilan itu? Pembunuh divonis bebas. Hai, Bapak Jokowi, bagaimana bisa pembunuhan sadis divonis bebas? Akalnya di mana? Anda tidak melihat dengan mata, Anda tidak melihat, Anda melihat, Anda buta hatinya. Telinga Anda tidak dipakaikan untuk mendengar. Sampai hari ini kami akan menuntut keadilan, karena Republik Indonesia ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kami ada para mujahid, para mujahidah sampai hari ini akan terus berjuang, akan terus teriak, minta keadilan dan pertanggungjawaban kepada Anda, Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, absolutely 100% Indonesia walaupun sudah berganti presiden tidak akan merdeka sepanjang Jokowi tidak diadili dan Pupu Papua tidak ditangkap. Setuju? Bapak-bapak ibu sekalian, saya teringat kata-kata seorang, saya menyebutnya apa ya? Ulama atau yang pernah bersama kita. Katanya apa? Lalat-lalat yang berkumpul di sekeliling apa itu? Bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati istana. Betul atau tidak? Masih ingat orangnya? Bapak-bapak ibu sekalian, tak usah kita sebut namanya. Mari kita bersyukur pada hari ini bahwa di bawah komando FPI, GMPM Ulama, Reuni 212, harapan menegakkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kemudian menasehati para ulama, menasehati para pemimpin masih ada. Betul atau tidak? Saya mau bertanya, siapakah Jokowi itu? Ayo kita harus berbicara yang sesuai dengan konteks. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Tempo membantu kita. Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Betul? Tidak akan bisa kau menghentikan kami untuk berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI.
Bapak-bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui luar biasa yang sudah kita alami. Betul atau tidak? Saya sampai hafal wajah-wajah Anda. Semoga kita akan bertemu kembali nanti di yaumil akhir. Amin. Yang senantiasa membela bangsa Indonesia. Saya mau bertanya, mengapa Jokowi harus diadili? 10 tahun dia memerintah Indonesia. Semua yang menjadi keinginannya luar biasa terpenuhi semua. Betul atau tidak? Berlagak bak orang yang sederhana dengan outfit yang murah, seakan-akan dia orang yang baik. Padahal dia menurut ulama kita Azumadi Azra adalah orang yang mahkum mukhalafah. Kebalikannya. Saya ingin mengatakan ada pesan dari Kakanda Refli Harun bahwa untuk mengatasi masa depan ini kita sudah ada pemimpin sekarang ya. Mohon maaf saya tidak memilihnya. Ya saya tidak memilihnya. Kalau sudah urusan pilih memilih tanggung jawab kepada Allah. Tetapi daripada tidak mempunyai pimpinan, Indonesia harus ada pemimpin. Betul. Dengan catatan shutdown MA. Ya, MA di shutdown, sumber daripada kekacauan. Kemudian juga MK sudah dilemahkan. Ya, bagaimana lagi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK, Jokowi ingat akhir-akhir menjelang daripada pemerintahannya masih sempat-sempatnya ya mengusulkan orang yang akan menjadi KPK. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah Anda. Apakah kalian menginginkan mendapatkan ketua KPK yang mirip-mirip dengan Firly Bahuri? Jelas-jelas dia sudah tersangka, tidak ditangkap pula. Luar biasa ya. Nah oleh karena itu, ini saya sudah diperingatkan ini. Saya cuma ingin mengatakan satu lagi. Kami insya Allah besok akan berjuang. Sama emak-emak tidak boleh di stop. Kalau sudah emak-emak turun, maka otomatis negara ini dalam keadaan kacau. Betul. Kami mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang Anda katakan buruh itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membela dan hampir mati. Kami memilih Anies Baswedan karena dia membawa perubahan. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Kami tidak akan membela betul. Saudara-saudaraku sekalian, ini masih diperingatkan lagi, biarin aja, mau apa? Ya, saya mau bilangin mengatakan bergerak, atau 2030 Indonesia benar-benar biasa. Betul. Kami pengacara Pak Bu, capek di pengadilan ya, sudah tahu kalau kami bikin gugatan, kalau kami menggugat pasti kalah. Betul atau tidak? Oleh karena itu Jokowi tunggu. Setelah ini akan digugat lagi. Wassalamualaikum. Salam tunggu kami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Pengacara emak-emak baru saja menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya kita akan dengarkan pengacara anak muda, ganteng, Abdullah Hasbi SHMH. Kepadanya kami persilahkan. Federasi Mahasiswa Islam. Ganteng gak nih? Ganteng gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama hadir di Patung Kuda di Istana Merdeka Ibu Kota Jakarta. Betul apa tidak? Bukan di Ibu Kota Jakarta. Dari tadi sudah teriak-teriak. Kita akan coba nyanyi dulu. Ini keluarga memang agak lain. Bapaknya ijazahnya nggak jelas. Anaknya akun medsosnya pun nggak jelas. Emaknya juga nggak tahu. Bawa lagunya begini nih. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga.
berdiri sebenarnya. Agak lain bapakmu, agak lain bapakmu, agak lain. Oke, kita ulang ya. Nih, diajarin dulu nih. Agak lain kamu, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Oke, agak lain, agak lain, agak lain kau sekeluarga. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kejahatan, ini sebenarnya yang harus ditangkap bukan hanya Mulyono, saudara-saudara. Ini yang harus ditangkap dari mulai Mulyono, Ibu Iriana, Gibran, bahkan Kaisang, semua satu keluarga terlibat dalam penghancuran bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jadi juga jangan hanya Mulyono doang, saudara-saudara. Kalau Mulyono ditangkap, Ibu Iriana masih bisa ngirim bingkisan, saudara-saudara. Pastikan satu keluarga ditangkap, semoga saudara. Semoga saudara. Baik. Di sini ada mahasiswa dan pemuda. 28 Oktober kemarin baru kita sumpah pemuda. Betul apa tidak, saudara? 28 Oktober sumpah pemuda. Mari kita bersumpah, saudara. Siap bersumpah, saudara? Siap bersumpah? Siap. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandum akan keadilan. Bangsa yang gandum akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini kebaca besok ini pidana. Pengacara mama sudah, pengacara yang ganteng sudah, sekarang pengacara bapak-bapak. Selanjutnya kita panggil Bang Eka Jaya dari pejabat. Allahu Akbar. Satu lagi Bang Ishak atau Juju dari forum aksi. Langsung naik berdua, silakan. Sebelum kita dengarkan orasi dari Ketua Pejabat Ustadz Eka Jaya, mari sama-sama kita salawat bersama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, mantu Imam Besar. Takbir! Alhamdulillah, aksi pada hari ini ada 3 mantu Imam Besar yang hadir. Tandanya Imam Besar ridho terhadap aksi kita. Takbir! Mudah-mudahan keberkahan membawa pada aksi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Allah kabulkan tuntutan kita. Kalau ternyata tuntutan kita belum dipenuhi, siap aksi lagi. Siap datang kembali. Takbir. Kita sama-sama baca salat tasbih. Dengan salat tasbih kita setelah berikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Saatnya setelah ikhtiar tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semua urusan hamba-hamba yang beriman. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baik, kepada Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, padanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghil zalimin bi zalimin. Allahumma salli sayyidina
محمد وأشغل الظالمين